Renungan hari ini, bersekutu dengan Tuhan Yesus dalam doa dan firman. Setelah di hari-hari sebelumnya kita belajar bagaimana mengungkapkan isi hati kita melalui doa dan belajar bagaimana mendengar Tuhan berbicara melalui firman-Nya, hari ini secara khusus kita mau menikmati keindahan dan kedalaman relasi dengan Tuhan Yesus di dalam doa dan firman Tuhan sekaligus. Sekali lagi perlu diperhatikan bahwa kita secara khusus fokus untuk menikmati, bukan untuk menganalisa atau menggali, bukan juga sedang menemukan hal yang baru. Walaupun di bagian lain kita juga perlu menggali dan menganalisa firman Tuhan. Tapi saat ini kita akan menikmati suara Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Bagaimana kita melakukannya? Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, datang kepada Tuhan dengan sikap hormat dan membuka diri, siap menerima apa yang Roh Kudus nyatakan. Kemudian, yang kedua, kita bisa membaca 1 atau 2 ayat yang dipilih sebanyak 3 kali pembacaan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, melakukan penerapan berdasarkan apa yang Tuhan nyatakan. Itu bisa bersyukur, mengaku dosa, atau melakukan satu tindakan tertentu. Baiklah, saat ini kita mau bersama-sama belajar untuk melakukannya. Kita mau memakai Mazmur 1 sebagai perenungan. Langkah pertama, kita datang kepada Tuhan di dalam doa dengan sikap hormat dan membuka diri. Terpujilah Engkau Tuhan yang begitu baik kepada saya. Karena kebaikan-Mu itu Engkau selalu menunggu-nunggu saya untuk datang kepada Tuhan. Saat ini saya rindu datang kepada Tuhan, menikmati Engkau dan menikmati firman-Mu. Langkah yang kedua, kita mau membaca 1 atau beberapa ayat. Pembacaan pertama, kita fokus untuk menemukan kata atau frase yang menarik perhatian atau menyentuh saya secara khusus. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dari pembacaan yang pertama, saya merasa kata yang berkesan adalah kata kesukaannya. Kemudian kita lanjut kepada pembacaan yang kedua. Di pembacaan yang kedua ini, kita membaca pelan-pelan sambil bertanya kepada Tuhan, mengapa kata ini begitu berkesan atau menyentuh hati saya? Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan, mengapa kata ini berkesan bagi saya? Mungkin karena selama ini ketika saya membaca firman Tuhan, tidak sedang sungguh-sungguh menyukainya. Kadang saya merasa hanya rutinitas, seringkali malah terburu-buru ketika membaca firman Tuhan. Saya tidak tinggal tenang dan benar-benar menyukai Engkau dan firman-Mu. Dan di pembacaan yang ketiga atau yang terakhir, kita membaca sambil bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan saat Tuhan mengingatkan hal tersebut. Tuhan, apa yang Engkau mau untuk saya lakukan? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Tuhan, saya mau setiap kali datang kepada Tuhan dalam waktu teduh atau dalam doa, saya mau datang dengan sikap tenang dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya merindukan Engkau. Saya menyukai firman-Mu. Tolong saya untuk mengusahakan waktu itu sungguh-sungguh, bahkan rela berkorban untuk waktu itu, karena saya menyukai firman-Mu dan menikmati Engkau. Bagaimana dengan belajar tadi? Mudah bukan? Mari saya mengajak supaya kita bisa mulai melakukannya. Semoga renungan kali ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati.